Halo guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal membawakan alur cerita manhwa baru. Sebelum lanjut, selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi kalian yang menjalankannya, sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support Mimin hingga sekarang. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Namun, berbeda dari pandangan orang-orang, Chang Sheng di dalam hati berkata bahwa itu salah. Soalnya, di periode Sui dan Tang, pakaian yang dikenakan kaisar itu berwarna kuning. Tidak ada di dinasti manapun, yang kaisarnya malah mengenakan pakaian hitam seperti yang muncul kali ini. Karena penasaran, Chang Sheng pun nekat berjalan mendekati dewa kaisar itu, dan hendak memperhatikan sosoknya dari jarak dekat. Dia di dalam hati berspekulasi, bahwa apakah mungkin, dia adalah kaisar yang itu. Namun, di tengah perdebatan yang terjadi, seorang penatua muncul di hadapan tuan kota dengan argumennya. Dia mengatakan, bahwa ini adalah pertama kalinya dewa kaisar muncul di arena mitologi dalam 100 tahun. Menurut catatan sejarah, memang ada banyak kaisar yang dikenal di sejarah panjang China. Dan jika Yanran memilih dengan ceroboh, maka pedang bermata dua sedang berada di depannya. Ternyata, penatua ini merupakan kepala sekolah dari Akademi Tianxuan, yang termasuk salah satu dari 4 akademi terbaik Huaxia. Penatua ini bernama Li Xuan. Karena khawatir akan keselamatan Yanran, tuan kota pun menyarankan Yanran agar menyerah menaklukkan dewa kaisar itu. Soalnya, Yanran adalah masa depan satu-satunya yang berasal dari Huaxia atau China. Mendengar saran tersebut, Yanran sesaat mulai nampak terdiam, sembari memperhatikan sosok dewa kaisar di hadapannya. Yanran kembali berkata, tapi jika dirinya mundur sekarang, maka dewa tingkat tinggi ini akan menghilang dari dunia ini. Penatua Xuan memang menyadari hal itu. Tetapi, mereka tidak bisa mengambil resiko lebih besar untuk masa depan, dari kekuatan tempur tingkat tinggi yang belum tentu dapat ditaklukkan. Maka dari itu, Penatua mempunyai rencana lain. Penatua meminta agar akademinya diberitahu, bahwa mereka akan menggunakan kekayaan bangsa selama 10 tahun ini, untuk menjangkar atau mengurung jiwa kaisar tersebut. Dan setelahnya mereka akan melihat, apakah salah satu dari murid mereka yang datang melakukan awakening, dapat mengenali kaisar yang satu ini. Bawahan penatua itu menunduk hormat, dan akan mengikuti perintah sang master. Setelah mendapat perintah itu, bawahan itu pun naik di atas burung Phoenix-nya, dan terbang menuju Akademi Tianxuan. Setelahnya, penatua Xuan pun memberitahu muridnya, bahwa seorang dewa tingkat tinggi telah muncul di Huaxia. Dan kemungkinan, dewa ini adalah Kaisar Taizong yang berasal dari dinasti Tang. Seperti yang semua orang ketahui, seorang dewa tingkat tinggi, kekuatannya akan sangat krusial untuk keberlangsungan Huaxia pada saat ini. Singkatnya, pertarungan di atas mythological arena pun dimulai. Huaxia, atau yang lebih dikenal China atau Tiongkok negeri bambu, merasakan kekalahan yang hebat. Negeri ini merasakan kekalahan yang sangat pahit. Nampak host Dewi Aphrodite melapor, bahwa di ronde pertama ini, perang antar dewa, di mana negeri Sakura melawan Huaxia, kemenangan telah diraih oleh pihak negeri Sakura. Selanjutnya, di ronde kedua dari pertarungan antar dewa, negeri Sakura kembali memenangkan pertarungan. Melihat kenyataan pahit ini, Penatua Xuan pun menyadari betapa gawatnya posisi Huaxia saat ini. Huaxia telah resmi merasakan kekalahan, sebanyak 2 kali di perang antar dewa. Jika Huaxia kalah sekali lagi, maka mereka harus menyerahkan wilayah atau teritori mereka, dan membuat reparasi atau perbaikan.
Tanpa adanya dewa tingkat tinggi di pihak Huaxia, dan mengandalkan semuanya ke Sword Immortal, hanya akan memberikan harapan kecil saja. Penatua Xuan mengerti, bahwa retakan kultur Huaxia lah, yang membuat proses mengidentifikasi dewa berdasarkan data saat ini, akan menjadi sangat beresiko. Dan kemungkinan besar, mereka akan mati saat berhadapan dengan dewa kaisar tersebut. Namun, berhubung semuanya sudah berkumpul di depan penatua, maka hari ini, penatua akan memperbolehkan siapapun yang berani, untuk melangkah maju dan mencoba menaklukkan sang dewa kaisar. Semua orang yang berkumpul itu, tentunya merasa ragu dalam mengambil keputusan. Pasalnya, jika dewa kaisar ini bukanlah bernama Taizong dari dinasti Tang, maka yang menyebut nama yang salah itulah, yang akan mati di tempat. Salah seorang di antara mereka dengan semangat berkata, bahwa di negeri Huaxia, mereka seharusnya tidak takut mati. Dia, sebagai perwakilan dari Akademi Kyoto, tidak akan gagal menghadapi dewa kaisar ini. Bahkan sebagai perwakilan, dia akan berani melangkah maju dan mencobanya. Begitupun dengan Akademi Sihir Kapital, perwakilan mereka berteriak, kalau Chunyu juga akan mencoba. Menyadari dua orang berani mencoba, yang lain pun akhirnya mulai bersemangat dan mengajukan diri untuk mencoba. Mereka bahkan berebutan satu sama lain, agar secepatnya dimasukkan ke daftar yang akan maju. Namun, di belakang mereka semua, nampak seorang pria yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi seraya berteriak, kalau dirinya mengetahui asal dari dewa kaisar itu. Dan pendapat miliknya, akan sangat berbeda dari pendapat dekan atau penatua. Lu Changsheng dari Akademi Jinling, berniat untuk mencoba. Melihat kawannya Changsheng niat mencoba, Hao di sebelahnya berusaha menenangkannya. Orang-orang mulai melirik ke arah Changsheng dan mempertanyakan perihal siapa dia. Yang mereka ketahui, peringkat Akademi Jinling itu, cukup rendah di ujian tahun ini. Dan bukankah dia adalah badut sebelumnya, yang berani mempertanyakan Liu Yanran di awal tadi? Apakah Changsheng ini mencoba pamer di hadapan orang-orang, dengan mengorbankan nyawa miliknya? Sekali lagi, Hao bertanya ke Changsheng, kalau apakah Changsheng sudah gila? Bukankah Changsheng sudah tahu, jika dirinya memanggil nama dewa dengan nama yang salah, maka akan berujung kematian? Changsheng nampak tidak peduli dengan saran Hao, dan dengan senyuman penuh keyakinan, berjalan maju ke depan. Tampaknya, dia dipersilahkan mengambil urutan pertama, di antara yang lainnya. Di sini, penatua mulai menilai Changsheng, sebagai anak yang sangat percaya diri. Penatua bahkan penasaran, perihal apakah anak ini memang mengetahui betul, tentang sejarah dewa kaisar ini. Tetapi, setelah melihat semua catatan sejarah, satu-satunya kaisar yang cocok dengan karakteristiknya adalah Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Meski demikian, penatua juga menaruh rasa percaya terhadap murid ini. Dan karena Changsheng sangat percaya diri, maka penatua pun memberikan izin kepadanya, untuk mencoba langsung di sana. Tuan kota nampak terkejut dengan keputusan dari penatua. Tetapi, karena telah disetujui, Tuan kota pun memberikan kata semangat, bahwa mereka tidak boleh berdiri menghalangi, di jalan seseorang yang memiliki hati yang suci dari warga Huaxia. Changsheng, sepertinya tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Semua orang, mau dari bangku audisi negeri Sakura dan Huaxia, menonton keberanian Changsheng dengan seksama. Mereka semua berdiri dari bangkunya, karena mendengar bahwa di pihak Huaxia, telah muncul seorang dewa yang tak dikenal. Orang dari negeri Sakura cukup terkejut, saat mengetahui bahwa orang-orang dari negeri China, benar-benar rela mempertaruhkan nyawa mereka demi mendapatkan dewa itu. Mereka memang mengakui, kalau orang Huaxia itu, terkenal sangat berani akan ketidaktahuan mereka. Dan bagaimana bisa negara miskin secara budaya seperti mereka itu, bisa dibandingkan dengan negeri Sakura yang hebat ini?
Orang-orang dari negeri Sakura menyebut Changsheng sebagai monyet dan mempersilahkannya mati konyol di hadapan banyak orang. Mereka semua tertawa merendahkan. Namun, saat Changsheng menyentuh kristal ungu sebelumnya, kristal itu berubah warna menjadi warna merah. Dan tiba-tiba, petir merah seketika menyambar di tengah arena. Sontak saja, semua orang menanyakan apa yang terjadi. Apakah Changsheng telah berhasil mengaktifkan dewa tingkat tingginya? Bahkan Liu Yanran pun melotot terkejut saat melihat kristal itu mengeluarkan fenomena merah. Di bangku negeri Sakura, seorang pria bertanya-tanya, bahwa bukankah aura dewa tertinggi itu seharusnya mengeluarkan fenomena warna oranye? Dan dewa terkuat dalam sejarah Huaxia seharusnya hanya memiliki aura berwarna ungu saja. Sementara itu di bangku negeri India, mereka terkejut saat melihat warna merah, karena pada dasarnya, negara India dan Yunani sajalah yang telah memproduksi dewa dengan aura oranye. Di bangku yang lain, tepatnya di bangku negeri Korea, mereka juga mempertanyakan perihal ada apa dengan aura merah itu. Apakah negeri Huaxia berhak mendapatkan warna yang satu ini? Dan apakah Divine Awakening Stone itu telah mengalami malfungsi? Kembali ke tengah arena, tuan kota yang melihat fenomena itu dari jarak dekat, seakan tidak dapat mendeskripsikan apapun. Penatua akhirnya memberikan pengakuan. Kalau munculnya fenomena aura merah ini, adalah aura dari dewa dengan tingkat triple S. Penatua menjelaskan kembali, bahwa aura dewa yang diketahui sekarang, adalah warna putih, hijau, biru, ungu, dan oranye. Tetapi, hanya beberapa orang yang mengetahui, bahwa di atas oranye, terdapat warna merah. Dan sekarang, satu-satunya dewa yang diketahui memiliki aura merah, sebenarnya berada di Vatikan. Dan di sana, dia dikenal sebagai esensi Tuhan itu sendiri. Setelah mendengar penjelasan penatua, tuan kota pun jadi bertanya-tanya, perihal apakah Huaxia memiliki dewa tingkat triple S dalam sejarah mereka. Changsheng di dalam hati menjelaskan, bahwa dewa tingkat triple S ini, sebenarnya adalah batas untuk dewa. Tetapi, batas ini bukan untuk dia, atau kaisar itu. Bahkan jika dewa lain adalah tingkat triple S, mereka tidak dapat dibandingkan dengan dia. Di lain sisi, Yanran di belakang bertanya di dalam hati, bahwa apakah dewa tingkat triple S akan berhasil disummon oleh manusia. Dan orang yang bernama Lu Changsheng ini, skor ujiannya sebenarnya tidak ideal. Namun, mengesampingkan dewa kaisar, penatua juga terkejut karena Changsheng rupanya berhasil mengaktifkan dewa tingkat triple S yang lain. Changsheng sendiri pun bertanya-tanya, perihal dewa jenis apa yang berdiri di sebelahnya itu. Berdasarkan penjelasan penatua, dewa yang satu ini memegang kapak besar, berdiri dengan tinggi dan perkasa, ototnya menonjol, dan wajahnya terlihat kasar. Selain itu, kekuatannya juga terasa tak dapat tertandingi. Apakah dewa ini masih termasuk salah satu dewa kuno Xingtian? Mendengar penjelasan penatua di belakangnya, Changsheng meluruskan penjelasan itu di dalam hati, bahwa kalau dewa Xingtian itu tidak memiliki kepala. Dewa Xingtian akan menggunakan dadanya sebagai mata, perutnya sebagai mulut, dapat memegang kapak dan tameng dalam pertarungan. Tetapi anehnya, dewa ini punya kepala dan anggota tubuh. Maka bagaimana mungkin penatua bisa mengklasifikasikan dewa itu sebagai dewa Xingtian? Changsheng sebenarnya menyadari, kalau mitos dari Huaxia telah memudar untuk waktu yang sangat lama, bahkan terlalu lama. Mungkin saja, inilah alasan Changsheng bisa datang kemari. Jadi, pada mula-mulanya, Pangu menciptakan surga dan bumi. Dan dengan kekuatan hebatnya, dia pun mendirikan alam semesta. Walau tubuhnya binasa sekalipun, jiwanya akan tetap abadi. Ibaratnya seperti mengabadikan tanah dan juga manusia.
Setelah menyadari siapa dewa di hadapannya itu, Changsheng mulai menyatukan kedua tangannya, dan memohon keberadaan dari dewa pencipta pertama. Dan dewa itu ternyata bernama Pangu. Sebagai informasi tambahan, dewa Pangu itu dikenal dengan tubuh raksasanya. Ia biasanya digambarkan sebagai raksasa yang menjulang tinggi di atas makhluk lain dan manusia, melambangkan kekuatan dan otoritasnya yang luar biasa. Pangu juga sering dianggap sebagai pencipta dunia, yang telah membentuk bumi dan memisahkan langit dari tanah. Setelah Changsheng berhasil mensamen dewa tertinggi Pangu, sekarang kita berpindah kembali di bagian audisi negeri Sakura. Di sana, semua orang nampak terkejut saat mengetahui bahwa dewa yang Changsheng panggil adalah sosok pencipta para dewa. Saking terkejutnya mereka, seorang pria berambut merah yang menonton di bangku audisi itu pun nampak melotot dengan tajam. Di sini mereka pun mulai menyadari bahwa mereka seharusnya tidak bisa menghakimi seseorang itu cupu atau tidak, hanya berdasarkan penampilan luarnya saja. Sementara itu, di bagian audisi negeri Huaxia, seseorang yang memiliki rambut model kuncir kuda, berkata bahwa dia tidak pernah berpikir kalau orang itu mampu membangkitkan dewa tingkat Triple S. Mereka juga terheran-heran perihal mengapa sedari awal, pria itu sudah mengetahui betul tentang identitas dewa pencipta yang bernama Pangu itu. Kembali ke Changsheng, saat ini dirinya nampak tersenyum puas, melirik ke arah dewa Pangu yang telah disamen olehnya. Dewa Pangu pun juga nampak tersenyum, karena namanya tidak salah disebutkan. Jadi, berdasarkan penjelasan dari Changsheng, dewa Pangu ini dapat membuka surga dan bumi. Tubuhnya dapat berubah menjadi berbagai hal apapun, dan itu berdasarkan sesuai keinginannya. Tidak diragukan lagi, dialah dewa tertinggi di seluruh peradaban. Tak lama kemudian, suara notifikasi sistem pun muncul di belakang Changsheng. Panel sistem tersebut memberitahu tentang identitas Changsheng, kompatibilitas atau kecocokannya dengan dewa miliknya, yang hanya 1%, dan memberitahukan nama dewa utama miliknya yang bernama Pangu. Sejujurnya, Changsheng yang menyadari kehadiran sistem tersebut, tentu saja menjadi sangat senang. Karena memang, dirinya telah menunggu saat ini tiba, setelah sekian lama. Sementara itu, kita kemudian berpindah lagi ke sebuah kuil, yang dimana kuil yang satu ini, diberi nama kuilnya para dewa. Di dalam kuil ini, penjaga kuil dapat melihat semua dewa, yang telah terpanggil oleh warga Huaxia, dari level terendah hingga level tertinggi. Dan penjaga kuil yang melihat kehadiran Pangu di tempat yang paling tinggi, seketika melotot terkejut dan seakan tidak ingin percaya. Penjaga tersebut lantas lekas berlari menaiki tangga batu yang panjang, hanya demi membunyikan bel takdir. Penjaga itu merasa, kalau sepertinya kejadian ini, harus segera diumumkan ke seluruh dunia, dengan cara membunyikan bel takdir tersebut. Sesampainya dia di depan bel takdir yang ukurannya sangat besar itu, penjaga itu pun memukul bel tersebut dengan tongkatnya, dan membunyikan bel itu sebanyak 9 kali. Sontak orang-orang yang mendengar bel takdir dibunyikan sebanyak 9 kali, merasa bertanya-tanya, kalau apakah dirinya tidak salah dengar. Orang yang berkata barusan, adalah seorang SWAT immortal yang bernama Liu Qing. Dan pengawal di sebelahnya menegaskan, kalau apakah Liu Qing tidak dengar, bahwa bel tersebut, baru kali ini dipukul sebanyak 9 kali pukulan. Kembali ke arena tempat Penatua dan Changsheng berdiri, Penatua di sana berteriak menyampaikan, kalau 9 pukulan dari bel takdir, merupakan angka yang absolut. Dan 9 pukulan ini, tidak pernah terdengar sekalipun dalam sejarah. Tidak diragukan lagi, Changsheng telah berhasil mengaktifkan Dewa Supreme. Penatua mengucapkan rasa syukurnya kepada para dewa, karena mereka telah memberkati tanah Huaxia. Dan akhirnya,
Tanah Huaxia mempunyai Dewa Supreme juga. Mendengar penyampaian dari Penatua Suan tadi, Liu Yanran di belakang kembali bertanya-tanya tentang keberadaan dewa tingkat Triple S itu. Soalnya, dewa terkuat di sejarah Huaxia saja hanya memicu bel takdir berbunyi sebanyak 3 kali. Ini adalah akhir dari part 2. Jika kalian suka, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di video selanjutnya.